Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hairunisa. Saya berasal dari UT Pontianak. Saya sekarang di semester 7. Kali ini saya akan membuat kegiatan praktikum 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, tujuannya yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alat sekitar yang ada. Cara kerjanya, siapkan alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, seperti kebun, sawah, hutan, atau lingkungan lainnya sesuai tempat tinggal Anda. 3. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan yang Anda kenal. 4. Catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan. Yang kelima, amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang kita temui. Yang keenam, hubungkan tanda checklist sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati. Setelah mengamati keadaan sekitar, saya menemukan beberapa hewan dan beberapa tumbuhan yang ada. Di mana yang pertama saya menemukan semut, ikan, cicak, luwing atau ulat kaki seribu, laba-laba. Sedangkan tumbuhan yang saya temukan ialah yaitu pohon jambu, pohon putri malu, pohon daun batu, pohon pepaya, dan pohon pisang. Ciri-ciri makhluk hidup di sini ada 5. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, perlu makan. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang. Pohon daun katuk. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Namun, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Tumbuhan tetap bisa bereaksi pada rangsangan, seperti ketika adanya cahaya matahari, gaya tarik bumi, sentuhan, dan keberadaan zat kimia dan air. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernafas. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Proses bernafas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernafas dengan menggunakan hidung, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ tubuh yang berperan untuk pernapasan yaitu paru-paru. Pada proses tumbuhan, proses bernafas dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contoh misalnya seperti mamalia yang berpanas menggunakan hidung dan paru-paru. Berbeda lagi dengan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan kepala
dibutuhkan. Ciri dari yang makhluk hidup yang ketiga yaitu perlu makan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Nutrisi yang dibutuhkan meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolehan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat larut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Yang keempat yaitu ciri-cirinya adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik makhluk hidup. Ini bisa dilihat dari peningkatan tinggi badan, berat badan, volume tubuh, dan ukuran organ-organ tubuh. Pertumbuhan terjadi melalui proses pembelahan sel dan penambahan massa sel. Yang kelima adalah berkembang. Berkembang adalah perubahan yang lebih mendalam dari struktur dan fungsi tubuh. Ini mencakup perubahan pada organ, sistem tubuh, dan kemampuan fungsional. Contohnya adalah perkembangan dari janin menjadi bayi, perkembangan dari larva menjadi kepompong, atau perkembangan dari kuncup bunga menjadi bunga yang mekar. Setelah melakukan pengamatan terhadap tumbuhan dan hewan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tumbuhan dan hewan itu sama-sama memiliki ciri-ciri seperti bergerak, memerlukan makan, tumbuh, berkembang, bernafas. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara tumbuhan dan hewan. Jadi inilah praktikum saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan niktinasti. Alat dan bahannya di sini ada tanaman putri malu, ada alat tulis dan penggaris. Nah, pertama kita akan melakukan gerak seismonasti. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot, alat tulis, dan penggaris. Lalu kita akan melakukan geraknya. Kita akan sentuh menggunakan pulpen. Dengan lembut dia akan menguncup secara perlahan. Terus dengan penggaris. Kali ini kita akan membuat video tentang gerak niktinasi. Alat dan bahannya yaitu kotak atau kardus, ada pot putri malu yang kita beri label A dan B, ada stopwatch. Nah, lalu kita akan melakukan cara kerjanya. Kita akan melakukan pengamatannya. Silahkan. Pengamatan yang dilakukan pada tanaman putri malu yang di pot A, kita biarkan di tempat semula. Kemudian pot B kita masukkan ke dalam kotak yang tertutup karton hitam. Pot B, tanaman putri malu ini kita biarkan selama 30 menit. Tidak tersentuh ya.
pot ini kedap cahaya. Baiklah, setelah 30 menit kita akan membuka kotak dan mengamati pot B. Sebelumnya kita akan menjelaskan bahwa pada keadaan mula-mula pot A dan pot B daunnya dalam keadaan mengembang. Dan akhirnya kami akan membuka kotak ini. Apakah yang akan terjadi pada tanaman putri malu pada pot B? Dapat kita lihat semua daun-daun di pot B di putri malu ini dalam keadaan menguncup. Kita keluarkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa apabila tanaman putri malu di dalam keadaan gelap atau Kedap cahaya. atau mungkin malam hari ya, maka tanaman putri malu ini akan menguncup. Namun apabila Terkena sinar sinar matahari di keadaan terbuka, dia akan mengembang. daunnya akan mengembang dan tidak menguncup. Itulah kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan untuk menanam biji kacang merah. Pertama-tama masukkan tanah ke dalam pot, ke dalam wadah gelas yang udah dibolongin. Lalu masukkan biji kacang merah. Ini kacang merah yang udah dimasukkan ke dalam tanah. Ini merupakan tanaman tentang gerak geotropisme negatif yang sudah mulai tumbuh dan dibiarkan selama 1 minggu. Yang pot A dibiarkan seperti biasa, sedangkan pot B kita letakkan mendatar. Setelah seminggu pengangkatan, pot A tanamannya tetap tumbuh dengan tegak ke atas, sedangkan pot B yang mendatar dia akan daun-daunnya akan tumbuh membelok ke atas menuju cahaya matahari. Gerakan inilah yang dinamakan dengan gerak geotropisme negatif. Nah, saya sudah melakukan kegiatan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan, tentang gerak ada gerak seismonasti, niftinasti, dan geotropisme negatif. Saya harap praktikum yang saya buat ini dapat membantu dalam melakukan praktikum seperti ini. Baiklah, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.